Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Indigo Experience. Ini adalah episode pertama di Indigo Experience, dan di episode pertama ini aku tidak akan bagikan cerita pengalaman pribadiku dulu, tapi aku akan bagikan sebuah cerita yang aku dapatkan dari orang lain. Sebut saja namanya Mas Anto. Ini nama sudah disamarkan ya. Mas Anto ini seorang relasi. Jadi saat itu aku sedang mengerjakan sebuah proyek bersama dengan tim, dan Mas Anto ini menjadi salah satu supporter di proyek tersebut. Makanya waktu itu aku sedang sering-seringnya nih bolak-balik ke rumahnya Mas Anto untuk berkoordinasi. Dan di salah satu kunjunganku suatu siang, aku lupa lagi ngobrolin apa kita waktu itu, tapi entah kenapa kita nyerempet-nyerempetnya ke obrolan yang berbau-bau horor atau mistis. Di situ Mas Anto menceritakan beberapa pengalaman horor yang pernah dia alami pada saat dia masih tinggal di desa. Tapi ada satu cerita yang menurutku ini jarang aku dengernya. Nah, Mas Anto ini usianya sekarang mungkin sekitar 50 tahun, dan cerita ini terjadi 40 tahun yang lalu, atau tepatnya saat Mas Anto masih berusia 10 tahunan. Latar ceritanya ini terjadi kisaran akhir tahun 70-an atau di awal tahun 80-an. Waktu itu Mas Anto masih tinggal di sebuah desa kecil di Kabupaten Pemalang. Kalau digambarkan oleh Mas Anto, desanya itu suasananya itu masih didominasi dengan persawahan. Kemudian juga masih banyak yang namanya hutan kecil atau kebun yang isinya itu pohon-pohon yang besar, kayak pohon mangga atau apalah, yang besar-besar, pohon nangka kayak gitu ya. Listrik waktu itu masih belum masuk ke desanya Mas Anto secara merata. Jadi hanya ada beberapa kantor pemerintahan atau warga yang dinilai cukup mampu yang rumahnya sudah punya listrik sendiri. Dan jarak dari rumah ke rumah itu tidak berdekatan. Jadi mungkin dari rumah ke rumah jaraknya itu bisa sekitar 30 sampai hampir 100 meteran lah. Pokoknya jaraknya cukup jauh dari rumah ke rumah. Dan di saat itu Mas Anto itu tinggal dengan kakek neneknya karena orang tuanya pergi merantau bekerja di kota. Rumahnya Mas Anto sendiri itu bentuknya seperti joglo lama, rumah lugu ya kalau di sini bilangnya. Dan itu masih terbuat dari kayu, jadi tidak full tembok ya, jadi didominasi dengan kayu. Dan pokoknya suasana di situ itu bener-bener suasana zaman dulu banget lah gitu. Yang orang itu kalau sudah lepas isya itu sudah sepi di desanya Mas Anto. Saat usianya masih 10 tahunan itu, daripada bermain dengan teman-teman sebayanya, Mas Anto cenderung lebih suka bermain sendirian. Ya kalau zaman sekarang disebutnya introvert mungkin ya. Nah, ada beberapa permainan khas anak-anak zaman dulu yang senang dimainkan oleh Mas Anto. Salah satunya, Mas Anto itu suka bermain dengan sebuah magnet. Magnet yang dia dapatkan dari bongkaran sound system. Jadi gini, kalau teman-teman udah tahu sound system, itu kalau speakernya dibongkar, itu akan ada, biasanya ada magnet itu besar segini. Bundar, bentuknya bundar gitu ya. Nah, magnet itu didapatkan oleh Mas Anto dari sebuah radio bekas. Nah, magnet itu nanti akan diikat dengan tali panjang, kemudian magnetnya ditaruh di tanah, dan itu akan ditarik oleh Mas Anto kemanapun dia pergi seharian keliling desa itu. Yang didapatkan oleh Mas Anto biasanya karena itu magnet ya. Jadi akan banyak benda-benda yang terbuat dari logam itu menempel di magnet itu. Biasanya Mas Anto itu dapat paku, dapat jarum, dapat tutup botol, pokoknya benda-benda yang mungkin menurut kita nggak penting, tapi cukup seru untuk anak seusia itu di tahun itu. Masih dengan permainan itu, di suatu hari, Mas Anto itu mendapatkan sebuah tangkapan yang tidak biasa. Jadi Mas Anto menemukan ada benda yang menempel di magnetnya, dan itu adalah sebuah wadah celak. Buat teman-teman yang belum tahu wadah celak ya, jadi itu terbuat dari kuningan, biasanya sih terbuat dari kuningan ya. Dan setauku kuningan itu harusnya nggak menempel sama magnet, harusnya.
Nah, itu berbentuk seperti guci kecil sekali segini, terbuat dari kuningan, warnanya pun mirip seperti emas lah ya, seperti itu. Kemudian isinya itu adalah serbuk hitam yang dipakai untuk mata, eyeliner atau sipat gitu ya, khasnya orang Arab. Dan tutupnya itu pipih berbentuk ukiran-ukiran. Pada waktu itu, wadah celak yang didapatkan Mas Anto itu tutupnya itu ya, yang pipih itu berbentuk, biasanya sih ukirannya itu bunga atau random kayak gitu ya. Nah, yang didapatkan Mas Anto saat itu, ukirannya berbentuk sebuah karakter wayang laki-laki, yang Mas Anto sendiri nggak tahu itu karakter apa gitu ya. Karena dirasa ini tangkapan cukup berbeda daripada tangkapan-tangkapan yang lain, wadah celak ini diperlakukan istimewa oleh Mas Anto. Pada saat dia sudah sampai ke rumah, wadah celaknya itu dimasukkan ke dalam lemari di kamarnya. Lemarinya Mas Anto itu kan bersap-sap gitu ya, ada raknya gitu. Itu ditaruh di rak yang paling atas, kemudian dia tutup. Terus dia melanjutkan aktivitas sorenya, mandi, makan, sholat, seperti itu ya. Sambil ngobrol-ngobrol sama kakek neneknya, sampai tiba di malam hari, Mas Anto pergi tidur ke kamarnya. Nah, kalau layout kamarnya Mas Anto itu, jadi kasurnya Mas Anto itu mepet ke tembok pojok, kemudian di sampingnya ada lemari tempat Mas Anto naruh wadah celak itu, dan di seberangnya lemari itu ada jendela yang mengarah ke samping rumah. Jendelanya pun masih jendela khas lama gitu ya, yang cara bukanya itu dibuka keluar 2 pintu seperti ini. Sebelum tidur, Mas Anto ini sudah ngantuk meremelek kayak gitu ya, sudah 5 watt gitu ya. Terus Mas Anto tiba-tiba mencium, tipis-tipis mencium aroma wangi bunga yang khas dengan aroma pengantin. Itu masih tipis baunya. Kemudian bersamaan dengan itu, Mas Anto juga mendengar sayup-sayup suara alunan gamelan, yang seolah itu gamelan itu dimainkan di tempat yang jauh, kemudian suaranya terbawa oleh angin sampai ke tempat Mas Anto. Dengan suasana situasi seperti itu, tahu-tahu lemarinya Mas Anto berguncang ya, bergetar kencang, geruduk gitu. Mungkin tidak terlalu lama, hanya beberapa detik saja itu terjadi, dan pada saat itu berhenti, Mas Anto ini belum merasa takut nih, dan waktu itu Mas Anto belum tahu apa itu gempa bumi atau semacamnya kayak gitu. Yang ada di pikiran Mas Anto waktu itu, apa mungkin ada tikus di lemariku gitu ya, tikusnya besar berarti nih ya. Mas Anto bangun, kemudian dia buka nih lemarinya. Yang ada di fokusnya Mas Anto waktu itu adalah wadah celaknya. Jadi dengan guncangan sekeras itu, harusnya wadah celak yang tadinya ditaruh berdiri, harusnya itu jatuh. Tapi wadah celak itu masih berdiri seperti pada awal Mas Anto naruh itu di lemarinya. Oke, itu diabaikan oleh Mas Anto ya. Kemudian Mas Anto mencoba kembali tertidur. Baru mau merem nih Mas Anto. Tiba-tiba ada sekelebat angin kencang. Wush gitu. Angin kencang yang saking kencangnya sampai membuka jendela kamarnya Mas Anto. Keras, jebret gitu ya. Mas Anto kaget, sontak dia langsung bangun. Yang ada di pikiran Mas Anto ini masih positive thinking ya. Yang ada di pikiran Mas Anto pada waktu itu, oh mungkin aku lupa nih ya ngunci jendelanya, mungkin lupa. Akhirnya Mas Anto memberanikan diri bangun, buat nutup lagi jendelanya, sambil dia melihat ke arah luar sedikit. Kok dia melihat sesuatu dari arah belakang rumahnya. Jadi yang dilihat Mas Anto pada waktu itu, di dalam kegelapan ada seorang perempuan yang sedang berjalan mendekat ke arah Mas Anto. Perempuan ini mengenakan baju pengantin tradisional khas Jawa. Kalau sekarang Mas Anto itu sudah tahu, jadi bajunya itu seperti pengantin solo putri atau solo basahan, yang pengantinnya itu bajunya kemben seperti ini ya, lengkap dengan aksesoris perhiasannya.
Sosok pengantin perempuan itu berjalan pelan-pelan mendekat ke arah Mas Anto dari dalam kegelapan. Semakin jelas nih ya wujudnya. Itu masih diiringi dengan aroma wangi bunga yang semakin pekat, dan suara gamelan yang tadi didengar Mas Anto pun semakin keras. Mas Anto di situ sudah mulai takut. Akhirnya dia tutup jendelanya, dia kunci, dan dia lompat ke tempat tidurnya. Dia langsung tarik selimut, dia tutupi seluruh badannya dia, dan Mas Anto sedikit mengintip dari balik selimutnya gitu. Pantauannya Mas Anto pada waktu itu, Mas Anto melihat sosok pengantin perempuan itu masuk ke kamarnya Mas Anto dengan cara menembus jendela kamarnya Mas Anto. Sosok pengantin perempuan itu masih berjalan pelan-pelan seolah itu tempo jalannya dia itu seirama dengan alunan gamelannya itu. Nah, pengantin itu mendekat ke arah lemarinya Mas Anto. Kemudian dia berhenti dan seolah sosok pengantin perempuan itu sadar ada seorang anak yang lagi melihat atau memperhatikan dia nih. Pengantin perempuan itu langsung menengok ke arahnya Mas Anto. Mas Anto kaget, dia langsung tutup rapat selimutnya gitu ya. Kemudian tidak berapa lama, pengantin perempuan itu terlihat pergi meninggalkan lemarinya Mas Anto, keluar dari kamarnya Mas Anto dengan cara yang sama seperti saat dia datang, yaitu menembus jendela kamarnya Mas Anto. Kemudian Mas Anto memberanikan diri nih ya, ini selimutnya dia buka. Dia, yang ada di pikirannya dia itu adalah, siapa nih pengantin perempuan ini, ya, apakah aku mimpi atau bagaimana nih, atau itu hanya halusinasiku? Yang ada di pikiran Mas Anto waktu itu seperti itu. Akhirnya Mas Anto memastikanlah, dia bangun, dia buka kembali jendela kamarnya, dan dia tengok kanan, tengok kiri, ternyata itu bukan mimpi. Mas Anto melihat sosok pengantin perempuan itu berjalan meninggalkan kamarnya Mas Anto menuju ke arah depan rumahnya Mas Anto. Tapi kali ini pengantin perempuan itu tidak berjalan sendirian. Dia berjalan dengan sesosok pengantin laki-laki yang mengenakan baju sepasang dengan pengantin perempuan itu. Mereka berjalan bebarengan, pelan-pelan mengikuti alunan suara gamelan mengarah ke depan rumahnya Mas Anto. Dan di tengah jalannya itu, tiba-tiba kedua sosok pengantin itu berhenti sejenak, menengok ke belakang dan menatap ke arah Mas Anto sambil tersenyum tipis. Kemudian dua pengantin itu melanjutkan lagi, dia berjalan. Kemudian mereka menghilang di dalam kegelapan malam itu. Bersamaan dengan menghilangnya dua sosok pengantin ini, tiba-tiba suara gamelan itu semakin tipis dan semakin hilang, dan aroma wangi bunga itu juga semakin hilang. Hening langsung suasana kamarnya Mas Anto. Akhirnya Mas Anto setelah nutup lagi jendelanya ya, kembali lagi ke tempat tidurnya mencoba untuk tidur. Sampai akhirnya Mas Anto tertidur dan terbangun di esok harinya, di pagi hari. Mas Anto buka mata, teringat kembali dengan kejadian tadi malam. Kepikiran lagi nih, semalam aku mimpi atau beneran gitu ya. Dan hal pertama yang ada di pikiran Mas Anto pada waktu itu adalah wadah celaknya dia. Oh ya, wadah celakku. Mas Anto langsung lompat dari tempat tidurnya, dia langsung buka lemarinya dan tara, wadah celaknya itu sudah hilang, tidak ada di dalam lemarinya Mas Anto. Kemudian Mas Anto keluar rumah, nyamperin neneknya nih yang lagi nyiapin sarapan. Mas Anto bertanya, "Mbah, si Mbah lihat wadah celaknya aku nggak ya, yang aku taruh di dalam lemari kamarku?" Si Mbah putrinya pun menjawab, "Enggak, si Mbah nggak lihat. Coba kamu tanya sama si Mbah Kakung coba tuh, barangkali si Mbah Kakung lihat." Terus Mas Anto nyamperin kakeknya dan bertanya, "Mbah, si Mbah lihat wadah celaknya aku nggak? Ada di dalam lemari," gitu. Si Mbahnya juga menjawab, "Si Mbah nggak lihat. Memang wadah celaknya kayak apa? Barangkali nanti si Mbah bisa bantuin cari," gitu ya, kata si Mbah Kakungnya begitu.
Mas Santo menceritakan, wadah celaknya Tumba bentuknya seperti ini dan tutupnya itu gambarnya itu kayak wayang laki-laki kayak gitu. Simba agak kaget nih ya, karena wadah celak itu sangat jarang dia temui yang tutupnya berbentuk seperti karakter wayang. Sampai akhirnya Simba bertanya sama Mas Santo, memang kamu dapat dari mana Anto wadah celaknya? Mas Santo menceritakan kan, itu dapat dari itu mbah, dari nggak tahu aku dari magnetnya aku tuh nempel. Terus Mas Santo juga tidak lupa menceritakan apa yang dia alami tadi malam, yang dia melihat sosok pengantin itu. Simbahnya pun terlihat seperti menanggapi itu secara serius gitu ya. Kan kadang kan isapan jempol anak kecil ini gitu. Tapi kali ini kakek neneknya itu mendengarkan, menyimak betul-betul dan menanggapi dengan serius. Sampai akhirnya kakeknya Mas Santo itu menjelaskan, Anto, wadah celak yang kamu temukan itu sepertinya itu adalah jelmaan dari seorang makhluk gaib yang itu adalah seorang pengantin laki-laki. Nggak tahu kenapa dia bisa menjelma menjadi sebuah wadah celak yang akhirnya kamu temukan dan kamu bawa pulang. Di situ malamnya pengantin perempuannya ini kehilangan pengantin laki-lakinya. Makanya dia nyamperin ke kamar kamu untuk menjemput pengantin laki-lakinya. Itulah kenapa kedua sosok itu tidak mengganggu kamu sama sekali, karena memang tujuan si pengantin perempuan ini hanya untuk menjemput pengantin laki-lakinya. Sudah urusan beres. Setelah itu mereka pergi. Jadi seperti itu Anto. Ya tidak ada pengaruh apa-apa sih menurut kakeknya seperti itu. Mas Anto cukup kecewa karena wadah celaknya yang menurut dia itu istimewa hilang gitu. Tapi ya sudah, Mas Anto sudah mulai melupakan wadah celak itu dan kembali melanjutkan hari-harinya seperti biasa. Tidak ada terjadi atau tidak ada dampak dari kejadian malam itu. Seperti itu cerita dari Mas Anto. Terima kasih buat Mas Anto yang sudah bagikan ceritanya. Sehat selalu buat Mas Anto, sukses selalu buat bisnisnya. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini, aku juga ucapkan terima kasih. Aku mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak sesuai atau tidak berkenan di hati kalian semua dalam caraku menyampaikan cerita. Aku juga mengucapkan terima kasih ya buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah share, like, dan komen di video-video aku yang ini dan berikutnya. Dan buat kalian yang punya cerita horor yang seru, yang ingin aku bawakan ceritanya di sini, kalian juga boleh kirimkan cerita kalian dalam format audio atau dalam format tulisan ke email yang ada di deskripsi video ini. Ya sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat kalian semuanya, sehat selalu dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.